Terlalu berbahaya. Sam13 dengan satu vehicle motornya. Bakal ada perang jarak dekat. Sam13 berhasil dapetin satu. Mr. 05 jatuh oleh Getbu. Di jam jatuh oleh Street. Level kedua bagus banget. Bakal coba langsung diajar. Macam ada Abu. Udah berhasil dapetin satu Kapten Sam13 ternyata Kevin. Tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam13 nya juga harusnya masih sempat revive. Nice one. Backup fire yang bagus. KOG cabut. KOG nya cabut bro. Takut bro. Takut tusun bro. Bakadar. Coba langsung hancurin dulu gluolnya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari Persona. Ini adalah kekuatan di Indonesia. Pac-Man dapetin satu RRQ bakalan dapat satu Geek Fam udah posisi ketiga. Misalkan di XP harus satu tumbang di depan mata. Bakal coba diadu. Tapi akan harus jatuh. Masih ada kapten terkuat di bumi dengan 11 perolehan poin gila. Pukat bakal coba diadu. Pac-Man dari Kansu juga. Pukat tersisa sendiri. Dan ini adalah Boya untuk RRQ Hades. Alright, Waduh, pesawat dari arah Stone Ridge menuju ke arah Shrines nih Pak. Apakah EVOS akan mengambil kandangnya? Enggak, kayaknya mereka bakal ambil ke arah Bayfront, turun duluan. Oh enggak, ternyata di sana enggak. Bener. Dia split Pak. Dia nggak ambil Shrines dan di sana ada HOAB. Wah, gila. Ada HOAB yang harusnya bisa jadi satu objektif di mana mereka harus mendapatkan kill. Yes. Tapi di lain sisi kalau gue lihat ada BTS juga yang lawan Knight. Waduh. Masih mereka bakalan berperang Burst the Sky, bakal diadu sama Uberbear. Dan juga ini bakal jadi satu momen yang cukup ditunggu-tunggu juga sama tim-tim lain. Karena memang bisa aja kalau seandainya mereka lama melakukan fight bakal jadi keuntungan untuk tim yang datang. Dimana Hyosang berhasil dapetin satu pedai TV di sana. Bakal coba adu jarak dekat juga dengan M60. Dan juga Komdem berhasil dapetin Tong. Ada yang maju sedikit dengan P90 tapi tidak cukup kuat sepertinya. Knight sepertinya kehilangan dua playernya dan itu cukup berarti. Yap, bener banget. Sedangkan Burst the Sky juga berhasil nge-revive temennya ya. Dan ini menjadi satu persatu gua rasa Knight bakal tereliminasi karena mereka majunya bener-bener satu-satu. Waduh, cukup sulit juga dan bakal coba langsung dimajuin balik. Cukup berbahaya dari Burst the Sky. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan dari Knight-nya malah yang harus tersandwich dan harus puas di posisi ke-12. Ya, empat potensi kill point yang udah diambil dari dari tim Knight ya. Yes. Untuk ini, dan gue lihat malah bahkan sekarang HOB-nya yang bakal berhadapan dengan V-Gaming. Wow. Yes, dimana V-Gaming juga menjadi salah satu kompetitor kita asal Vietnam yang memang lumayan kerat juga dan kebetulan lagi tilt sih, harusnya mereka peringkat ke-10 kalau nggak salah tadi. Iya, ini dia bakal coba langsung dilawan oleh Bingse sendirian akhir dengan MP40 yang sangat susah diadu dengan MP5 udah pasti auto kalah MP40-nya dan langsung diras begitu ya oleh House of Blood. Menyisakan Crazy dan juga Dutchlop sepertinya tidak akan melakukan upaya regroup lagi atau mereka lebih memilih untuk all out terobos aja. Karena kalau gua perhatikan juga sepertinya dari House of Blood juga cukup oportunis untuk melihat sisa player yang ada. Crazy dari samping udah ada Famas juga. Dutchlop udah jatuh menyisakan Crazy yang udah mulai crazy karena dia tersisa sendiri. Naik dulu ke arah atas dengan grapple hook gunnya. Mereka harus sadar. Kai masih bingung. Lohe kemana kok nggak ada? Ini dia di atas ternyata bakal coba langsung dihabisin dan coba dicari steppingnya naik ke lantai 2. Dan yang aneh empat-empatnya kenapa masih harus kejar follow up sampai kira kalau Sandia turun seperti ini kondisinya. Ya harusnya ada yang jaga satu. Tapi kalau kita bicara RRQ Aris tadi berhasil dapetin satu dari TG atau Total Gaming. Dan juga Evo Street berhasil mendapatkan satu. Kapten Sam13 berhasil dapetin Burst the Sky. Ini dia kembali ke rumah, yaitu Shrines. Dan juga udah ada Beo yang sepertinya bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari EVOS Esports. Bakal coba dihabisin. V-Game harus puas di posisi ke-11. Coba langsung digerus aja. Satu magazine udah bakal langsung dihabisin untuk satu orang. Ya, tersisa tinggal 10 tim yang mana EXP atau KOG masih mungkin masuk di 3 besar nih. Jadinya tetap fokusnya menurut gua tetap ke arah
KOG dan juga EXP. Iya, Pac-Man tadi dapetin satu Hazik dari Geek Fam. Itu something yang good juga menurut gue di tengah map. Dan kalau kita perhatikan ada KOG yang berhasil fight juga lawan House of Blood, di mana Osaka 77 berhasil dapetin gunshot. 1 poin yang cukup baik untuk KOG, dan RRQ Hades sepertinya sudah mengantongi 2 perolehan poin kill di pagi hari, di mana Getbu juga berhasil dapetin 1, tapi ultimate juga harus tumbang oleh Mr. 05 tentunya di arah yang berlawanan di arah selain sini. Dia perpecahan perangnya bakalan regroup dulu, dan ternyata EVOS berhasil mengkoleksi 2 poin kill di pagi hari. Yap, masih tersisa tadi ya, belum ada wipe yang dilakukan oleh EVOS karena BTS sendiri juga masih coba untuk escape maju mundur ke belakang, dan ini masih coba untuk dicari sama EVOS. Yang gua berharap sebenarnya jangan lengah, karena gua takutnya nanti malah ke snipe dari beberapa sisi yang ada di pergerakan atau di tempat rotasi mereka. Wah, Kapten Sub-13 dipilih untuk menjaga area belakang untuk memastikan siapa aja yang ngikutin petting dari EVOS. Langsung aja udah ada firing juga tentunya dari arah depan, dimana kalau kita perhatikan juga Sin akhirnya udah terlalu jauh, udah sulit banget untuk di follow up. Sin dan juga Comdem berhasil datang ke area confinement yang menurut gua harusnya sulit untuk di backup atau di follow up ya. Yap, bener banget. Kalau gue lihat harusnya apa namanya ini cuman distraction, harusnya udah nggak ada orang di belakang sana. Yes. Gua tahu objektifnya si Sam di belakang sebenarnya masih mau tahan. Benar. Karena mereka punya launchpad ya di sana ya harusnya ya. Betul. Jadi mereka bakal coba. Oke, udah bertahan di sini BTS. Wah. Dan udah terlihat, nah bener aja Sam 13 yang bakal coba untuk ngefollow memakai launchpadnya untuk maju dan ngeflank. Menurut gua dia bakal ngeflank dari samping. Berharap Burst the Sky-nya juga nggak ngeliat dari pergerakan Sam 13 yang tadi udah mulai meluncur melakukan flanking. Oke, udah terfonis juga posisinya dari Burst the Sky by the way. Dan kebetulan aja kalau kita perhatikan juga saat lagi Circle bakalan coba shrinking untuk circle selanjutnya, di mana sudah coba dikejar juga perlahan, tapi pasti Abu bersama dengan kawannya mendekat lebih ke arah Burst the Sky. Dan kalau kita perhatikan ada Mr. 05 dan juga Sam 13, duo trouble tentunya untuk Burst the Sky, di mana Burst the Sky sudah mengamankan area kompon di atasnya yaitu Consing Hall ya. Yap, dan gua rasa Burst the Sky sadar ya mereka pasti bakal dikejar. Betul. Mereka nggak mau stay sampai akhirnya mereka sendiri udah bergerak menuju kompon-kompon yang lain gitu. Ini kompon-kompon yang bisa gue bilang cukup sulit juga untuk diraih karena memang beberapa patahan, tapi ternyata kalau kita perhatikan sebenarnya sedikit lebih dekat lagi, dan udah terlihat itu harusnya dari EVOS Esports bakalan turun. Udah terlihat di dalam rumah ada 1 orang. Nah, ini dia surprise. Awas dari samping. Kok bunda bakal coba langsung jar, bam, oh my god, masih bisa selamat ternyata. Malah dipakai bala kalengnya oleh Comdem, tapi Comdem, sorry to say, sayonara Comdem, harus jatuh terkena dan satu orang masih bakalan dipantau juga oleh 1 player dari EVOS Esports dan bakalan coba dikejar, yaitu seorang Shin oleh Kapten Sam 13, yang mana Kapten Sam 13-nya juga bakalan coba di-regroupkan oleh kawannya yaitu Mr. 05. Tapi yang terjadi adalah Shin berhasil memanfaatkan celah-celah patahan untuk titik lengah dari EVOS Esports, Pak. Yap, yang mesti harus di notice adalah jangan sampai lupa untuk ngelut ya, karena resource-nya juga belum resource yang spesial menurut gua. Oke, dicari Pak. Oke. Dicari, benar-benar dicari. Di surprise, happy birthday, itu dia. Burst the Sky harus balik ke arah lobby di posisi ke-10. 1 nafas yang bisa gue bilang cukup menjanjikan untuk EVOS, Pak. Ya, baru 4 menurut gue masih kurang, karena sekarang udah ngomongin 9 tim. Betul. Yang tersisa yang mana kompetitor yaitu KOG atau bahkan EXP, atau malah kalau kita mau ngomongin EV itu belum tereliminasi sama sekali. Tapi sinyal bagusnya adalah gue belum melihat notifikasi dari EXP mendominasi kill di game ini ya. Ya, itu dia satu poin yang harus kita highlight juga ya. Ya, kalau mereka benar-benar objektifnya mau placement doang, nggak mau ngekill, dan rotasi-rotasi yang dilakukan RRQ ataupun EVOS mendapatkan hasil yang cukup bagus, itu bisa jadi bagus juga buat tim Indo. Tapi kalau gua ngelihat, ada geek yang mau masuk ke arah EXP ini, jadi gua malah lebih worry lagi buat tim Indo. Wah, ini
kalau gua perhatiin sih di dalam circle belum ada teman-teman dari KOG, Pak. Belum ada Jadi dari KOG. harusnya KOG bakalan terhalang oleh tim-tim yang udah ada di dalam circle, di mana nantinya mereka bakalan fight cenderung di arah luar zona, sama kayak yang dilakukan oleh Heavy nih. Di mana Heavy tadi turun Stone Ridge, terus dia masih nahan dulu karena memang masih circle 1 juga. Terus juga kebetulan dia sadar, dia tahu ini circle selanjutnya tuh masih lumayan dekat dari arah Stone Ridge. Dan juga di Santa Katarinanya nih pembagian posisinya rapat banget. Satu momen tersendiri juga menurut gua dari EXP untuk menghadang tim-tim lawannya dari EXP, karena Ya. lu pembagian posisinya komplit banget, Pak, lengkap Ya, banget. ya, ya. Gua berharap distraction dari Geek terhadap EXP bisa dimanfaatkan buat RRQ ngelihat gitu ya, minimal keberadaan dari EXP. Dan yang tadi skenario gue bilang, RRQ bisa jadi kartu as Indonesia apabila kalau seandainya mereka bisa nge-wipe EXP sendiri di peringkat ke-9. Alright, ini dia bakal coba langsung dihujani peluru seperti ya Soyu di posisi yang cukup sulit juga. Glol dikit lagi bakal hancur, setengah darahnya pun udah nggak bisa ketolong lagi, cukup sulit mungkin, tapi masih ada medical kit untuk digulung terlebih dahulu. Dan kebetulan ada kompon yang cukup menguntungkan. Dan ini dia perlahan tapi pasti udah ada RRQ Hades yang siap mengintai dari arah kejauhan. Soyu benar-benar dicari dan incar oleh Hyosang. Dan minusnya dari EXP Sport untuk fokus ke satu fokus adalah mereka kehilangan banyak peluru, Pak. Nah itu dia, resource yang mereka buang udah cukup banyak banget. Dan killnya masih di kill 1 doang. Gue berharap tetap ya, maksud gue RRQ bisa sedikit agresif dan memainkan perannya untuk sedikit minimal mengganggu EXP atau bahkan bisa nge-wipe dari EXP sendiri. Alright, di mana akhirnya Pongod berhasil dapetin satu Soyu dari Geek Fam, tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sebenarnya dari belakang masih ada Heavy juga, masih ada Geek Fam juga, dan juga udah ada satu firing ke arah belakang Ben, Kim Chan dan juga Panda. Di mana belakang juga ada Total Gaming, Vicio, CRZ. Sementara itu ada 4 kill point yang point. mungkin mereka bisa ambil lagi. Oh my god, ini EXP akankah bakal mendapatkan pundi-pundi koin? Karena kalau gua lihat udah ada band yang harus terkena dan lap Footgod luar biasa dari Footgod. Dan zona juga Masih berpihak, yang update ya? masih berpihak kepada mereka ya. Dan so far udah mendapatkan 3 kill point. Oke. Ini dia, ada KOG yang gua nggak tahu apa namanya, apakah bisa dijadikan satu lumbung kill juga buat tim EVOS ya. Oke, kita perhatikan dulu sementara di arah TG atau Total Gaming, Vicio, CRZ sepertinya nggak punya back pilihan. Kaleng udah kebakar juga, bakal coba dibuka Glol, tapi udah nggak ada harga dirinya juga Glol, karena bakal langsung dihabisin. Dan nice one, udah berhasil dapetin satu. Tapi ada Mister 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mister 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup fire oleh Abu. Maju ke depan ada Getbu juga, awas terlalu berbahaya. Sam 13 dengan satu vehicle motornya, bakalan ada perang jarak dekat. Sam 13 berhasil dapetin satu. Mister 05 jatuh oleh Getbu, dijam jatuh oleh Street. Level kedua bagus banget, bakalan coba langsung diajar. Macam Abu udah berhasil dapetin satu. Kapten Sam 13 ternyata Kevin, tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga, bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam 13 nya juga harus masih sempat revive. Nice one, backup fire yang bagus. KOG nya cabut bro, takut tusun bro, bakalan coba dihabisin para pemain dari EVOS. Diam-diam sudah mengantongi 7 poin kill. Dan Ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia FF Indo bersatu, KOG tinggal sendiri. Bisa jadi ancaman untuk KOG. Iya, bener banget, 7 kill point masih. Kalau gue ngomongin 15 kill point masih harus 8. Betul. Yang mana potensinya sendiri masih ada dan masih terbuka. Masih ada 19 total alive. Kalau seandainya kita ngomongin 8, masih ada potensi sekitar 5. Oke, ada satu lagi. Berhasil dapetin Oke. Udah berhasil diamankan poin kill. Dimana kalau kita perhatikan Kevin juga berhasil dapetin zona. Di sisi lain ternyata 8 poin kill. King of Gamer harus tumbang di posisi ke-7. Satu achievement sudah terachieve. Indonesia bisa, FF Indo bersatu. Hivi juga harus posisi ke-6, masuk top 5. Menyisakan EXP aja. Ada EVOS, ada RRQ, ada yang masih survive. 4 orang menjadi satu angin segar untuk Indonesia. Ayo, tinggal Livi sendiri di sini masih ada 2 orang. Ada Dilong. Dilong udah mulai pusing. Dilong menjadi Dilong yang kebingungan. Dari samping bakal coba langsung diajar Mister 05, tapi bakal coba dijamcat sedikit lagi. Dari samping harus tumbang oleh The Crush. Bakalkah diculik Iyas? Berhasil terculik oleh The Crush dengan SPD-nya. Dilong masih cukup baik, masih cukup bisa menahan diri, dan juga The Crush dari jauh dengan SPD-nya. Awas, harus berhati-hati juga karena udah ada ledakan dari frag grenade. Dimana kalau kita perhatikan zona bakal berjalan. Di belakang ada RRQ
Hades, ini RRQ. dia gencapan. Ini dia EV di lock bakal jatuh. Bakal jadi 1 poin untuk RRQ sepertinya. Oh Tapi my Mr. God, 05 juga bakal RRQ. jatuh. Bakalan bertemu dengan RRQ. Posisi yang cukup sulit untuk EVOS Esports. Mereka masih bisa survive bertiga, tapi Pac-Man berhasil dapetin 1 EXP Yosang. Bagus sekali. 8 EV poin. Thailand. EV Thailand juga puas posisi kelima, menyisakan 1 EXP, membuka EXP lolos masuk. Tapi karena kalau kita lihat juga sekarang udah ada Chanzu yang bertemu berhadapan dengan EVOS Esports. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Oh my God. Dapat di bumi di mana Punggat berhasil dapetin Mr. 05 legal terkena oleh Playzone. Punggat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah udah hilang. Coba diadu oleh Chanzu. Punggat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS puas di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 point kill. Masih ada EXP RRQ, dan RRQ. juga Geek dan RRQ masih lengkap atau orang bang? Yap, bener banget. Di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah, ini dia. Bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Okaner. Dar. 1 peluru udah keluar. Enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik luar. Coba tembak. Dar. Itu dia Okaner. Kekuatan Indonesia kita. Horas Okaner. Coba langsung hancurin dulu gluolnya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari Zona. Ini adalah kekuatan Indonesia. Pac-Man dapetin 1 RRQ. Bakalan dapet 1 Geek Fam udah pos posisi ketiga. Misalkan di XP harus 1 umbang. Di depan mata. Bakal coba diadu. Harus jatuh. Masih ada Kapten terkuat di bumi dengan 11 poin gila. Punggat bakal coba diadu. Pac-Man dari Chanzu juga. Punggat tersisa sendiri. Dan ini adalah Buya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia. FF Indo bersatu. Oh my god. Gue nggak tahu apa yang bakal kejadian dari standingnya sendiri, karena kalau gue ngeliat perolehan poin masih terbuka semuanya ya. Betul. Masih terbuka semuanya.